Ya. Perkenalkan nama saya Vivi. Ya. Saya mau nanya kan dulu waktu saya kecil, saya pergi ke gereja, kemudian saya bertanya kenapa ada orang yang pada saat misa, tapi di dalam misa, dalam ruangan gereja tidak penuh, tapi dia malah misa di luar. Kemudian ada yang menjawab, salah satu ibu di situ jawab, ya karena dia merasa berdosa dan arti ternyata dia kayak punya anak tapi belum nikah, jadi hamil di luar nikah. Apakah pertanyaannya, apakah pernah gereja mengeluarkan omongan bahwa orang berdosa kayak dosa-dosa berat itu tidak boleh ikut misa di dalam gereja? Terima kasih. Biasanya kalau pergi di dalam gereja biasanya nggak terima komuni itu gimana? Jadi persoalan itu ada kesadaran pribadi bahwa dia sudah melanggar perintah Tuhan, perintah gereja, maka dia tidak layak untuk menerima pelayanan sakramen khususnya Ekaristi dan kesadaran pribadi. Tapi dari pihak gereja tidak pernah mengumumkan barang siapa yang berdosa jangan datang ke gereja, ya. Bahasa yang biasanya Anda boleh menyambut, untuk mereka yang berhalangan tidak boleh menyambut. Mereka yang berhalangan ini tinggal, bahasanya kekampungan, ya, tinggal bersama, belum resmi, atau juga dia punya kesalahan yang lain, misalnya dosa aborsi misalnya, disadari itu pembunuhan, layak untuk menyambut kebenaran Yesus. Jadi dia ada di luar itu bukan karena gereja yang tentang dia, dari suara hati yang mengatakan Anda salah, Anda berdosa. Ya, bersyukur bahwa dia bersuara hati masih bekerja. Kalau bersuara hati itu bekerja, dia masuk sembarangan jadi orang. Itu dosa sakralegi namanya. Sakralegi namanya. Dan buat kesalahan itu lalu menyambut kebenaran Yesus. Ya, sudah ya. Oh, saya kan menurut pandangan Romo tentang mimpi itu kayak gimana? Sedangkan mimpi itu kan sebenarnya di Alkitab itu ada, jadi kayak tokoh Daniel sama Yusuf. Nah, terus ketika kita bermimpi dan sebenarnya kita, saya nggak tahu nih, kita harus mempercayakan mimpi itu atau tidak. Ketika kita bercerita itu mau pandangan Romo kayak gimana? Apa kita perlu percaya atau enggak? Atau apa yang kita harus lakukan? Pertama, mimpi yang dialami oleh Daniel dan Yusuf itu vision. Vision adalah penyampaian pesan Tuhan melalui mimpi, ya. Mimpi yang terjadi adalah ekspresi alam bawah sadar. Jadi kalau saya ini selama ini takut, malam saya mimpi dikejar oleh anjing, dikejar oleh babi, dikejar oleh harimau. Lalu datanglah si Vivi pada Romo Yosef Romo dari malam mimpi dikejar anjing, dikejar babi. Selama ini engkau ada soal berat, ya. Saya ada soal berat. Kalau begitu dikeluarkan ceritanya, maka dia bebas dari yang namanya beban batin yang kemudian keluar lewat mimpi. Orang bilang mimpi bunga tidur, ya. Tapi kalau bunga tidur itu bunga yang enak mendingan, ya. Tapi kalau bunga yang membuat kita sambil hari itu diri-diri terbuat juga, ya. Tadi saya katakan mimpi beda, ya. Visi yang Daniel sama Yusuf itu visioner. Itu Tuhan punya cara menyampaikan sesuatu kepada mereka, visi, ya, wahyu. Tapi karena kita manusia, kita diberikan mimpi itu sebenarnya bukan dari Allah, tapi memang dari alam bawah sadar. Sekarang beda, ya. Misalkan engkau tidur, tiba-tiba Tuhan berikan kepada kamu kesempatan untuk mengalami Dia yang mendatangi kamu dalam mimpi yang mengatakan,
besok engkau harus membantu sesamamu yang sakit. Itu maksud iya, sakit ya. Itu banyak kali ya kita diberitahu oleh Tuhan untuk membantu sesama kita melalui mimpi ya. Tapi kita pikir hanya mimpi, tapi betul bertemu ya. Besok tiba-tiba orang Romo, ya, kalau bisa bantu. Malam saya bilang, oh tadi malam saya macam diberitahu ya bahwa besok saya ada tamu untuk saya bantu. Saya sudah yakin bahwa itu Tuhan persiapan saya menghadapi orang tersebut. Jadi kalau dipercayai nggak ada masalah. Jadi masalahnya mau percaya itu apa? Lihat dulu di maknanya ya. Kalau mau mimpi itu ternyata membuat engkau akhirnya musuh kepala ngapain ada mimpi itu. Nah, ini kayak apa? Sudah terjadi dari dulu sampai sekarang masih ada terjadi. Ini pernikahan beda agama. Nah, yang kan bisa kan ibu? Ada yang Islam Islam kan, yang cewek, terus ininya cowoknya itu Katolik, tapi dia nikah Islam. Habis itu yang dari yang cowok ini mau masuk ke Katolik lagi. Itu gimana mau prosesnya? Apakah ada jalurnya yang benar? Untuk ada sekalian pertanyaan bagus. Pertama diharapkan sekali kita menikah sesama agama kita ya. Ya. Kalau terjadi seperti yang kita katakan, itu hanya bisa dilangsungkan kalau ada namanya dispensasi. Ya. Dispensasi beda agama yang menamakan disparitas kudus ya. Lalu kalau dia beda gereja itu dispensasi disparitas religius, beda gereja ya. Jadi kalau mau di contoh ya contoh memberikan seorang Kristen, dia juga harus mendapat dispensasi dari seorang suku. Kalau Hendra mati-matian mau menikah dengan seorang tanpa dispensasi, Anda dianggap sebagai murtad. Jadi kalau kita mau menikah dengan agama yang lain atau gereja yang lain, harus mendapat izin uskup yang namanya dispensasi ya. Kalau engkau tidak dapat dispensasi, engkau dianggap keluar dari gereja. Kalau kau dapat dispensasi, walaupun kau nikah dengan orang yang beda agama, beda gereja, engkau masih diberikan kemungkinan untuk menerima sakramen-sakramen gereja. Ya, sudah jelas. Tapi pernikahan beda agama itu juga dilegalkan yang di gereja. Jadi sampai sekarang kita masih memberikan kemungkinan itu kepada pasangan-pasangan yang mau menikah dengan status beda agama. Banyak dari katedral ini yang pergi uskupan minta dispensasi dari Yang Mulia Uskup. Tapi di Uskupan Jakarta atau beberapa uskupan di Jawa tidak diizinkan. Ya. Jadi tiap gereja dan uskupan punya polisi, punya kebijakan. Kita di masa ini masih terbuka itu untuk dispensasi beda agama, beda gereja. Tapi pandangan saya selama pastor provinsi ini, saya membuat dispensasi beda agama. Karena pasangan misalnya ada orang Katolik, orang Hindu, ya, supaya mereka punya pemberkatan juga bisa berjalan, saya minta dispensasi beda agama. Tapi dalam proses selanjutnya si wanita ini kan masuk pelajaran agama, ya, ikut pelajaran kategumen, ya. Nanti ketika jadi wafis, ya perkawinan mereka otomatis menjadi perkawinan sakramen. Perkawinan sakramen itu terjadi antara dua orang yang diwakis, ya. Itu kita sebut perkawinan sakramen. Kalau satu orang Katolik, satu orang non Katolik, Islam, Buddhis, Hindu, itu tidak disebut sakramen.
Jadi kalau mau ada temanmu nikah, dia Katolik lalu istrinya itu apa namanya Hindu, kamu jangan, mereka menerima sakramen. Perkawinan mereka itu disebut pemberkatan perkawinan. Sah juga dalam Sah, dia Katolik sah. Yang penting tadi itu ada yang namanya dispensasi dari usaha. Lalu yang tidak diberikan dispensasi itu biasanya seperti apa, Pak? tidak diberikan dispensasi kalau ada halangan. Contohnya, ya, orang itu dia menipu, dia sudah pernah nikah, tapi dia bilang dia belum pernah menikah. Ya. Lalu juga kita tidak mungkin memberikan dispensasi mengizinkan orang menikah kalau ternyata orang itu kesehatan mentalnya terganggu. Maka setiap kali orang mau menikah, pastor buat yang namanya pendidikan kanonik, ya. Pastor tanya, ya, pastor pelajari apakah anda pernah begini, semua itu dicatat. Ya. Dan kalau dapat bintangan, maka pastor juga akan perkawinan itu tidak diberikan. Tidak diberikan. Satu lagi mau. Ya. Kalau sudah terlanjur utang, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah terlanjur utang, kalau dia kembali lagi, maka dia harus melewati proses penerimaan secara resmi ke dalam gereja Katolik. Paling tidak dia tidak diwakis, tapi dia betul pelajaran untuk pemberian pembaharuan. Dia mengucapkan yang namanya aku percaya, doa percaya di depan umum. Maka diterima lah dia kembali ke dalam gereja Katolik. Ya. Makasih. Kan kalau doa aku percaya di depan umum. Kalau seandainya dia ikut aja Ekaristi itu, Ekaristi selalu ada. Biasanya pastor tahu bahwa dalam orang Ekaristi ini ada orang-orang yang akan diterimakan kembali ke dalam gereja Katolik. Maka dia tidak diminta untuk misa-misa yang besar seperti hari Minggu, misa dia di mana dia ada bersama dengan umat. Pokoknya ada disaksikan oleh umat yang mengucapkan kembali dia punya syahadat dan diterimakan secara resmi. Terima kasih, Momo. Ya. Ada lagi yang mau nanya sama Ya. Bang Romo, saya Leon. Ya. Saya mau bertanya tentang ilmu kepercayaan pada zodiak. Saya percaya pada zodiak. Dulu saya dari kecil sampai kuliah nggak percaya sama zodiak. Nah baru-baru ini saya iseng nih baca-baca zodiak saya itu gimana. Nah waktu saya compare, kok ada poin yang ada di pribadi saya. Nah, terus saya compare lagi ke papa saya kan kebetulan tahu zodiaknya juga, kok nggak sama. Nah itu gimana ya kalau pandangan Romo atau pandangan gereja Katolik yang zodiak? Jadi kehidupan kematian kita ada di tangan Tuhan. Sama ya. Lalu kalau ada orang mengamalkan tentang kehidupan kita bukannya ya orang itu yang namanya netral apa lebihnya dari saya. Kita sama-sama makan nasi. Ya. Kalau sampai kita sekarang jatuh pada percaya pada horoskop, ya, itu salah besar, ya. Karena kita punya kehidupan tergantung pada yang namanya bintang Aquarius atau Leo dan segala macam kehidupan kita pada tangan Tuhan. Ya. Jadi kalau sekarang ini Leo katakan Tuhan, saya dalam kehidupan belum apa lagi? Bulan Mei. Bulan Mei. Saya ramalkan kau sekarang. 12 Mei. 12 Mei engkau dilahirkan di dunia dengan rencana Tuhan. Dalam perjalanan hidupmu Anda harus katakan syukur Tuhan, terima kasih banyak karena engkau akhirnya pada tanggal 12 Mei. Apa rencana dalam hidupku? Tanyakan kepada Tuhan. Ya. Begitu engkau bertanya dan katakan Leo, saya mau engkau
maka doa secara pribadi itu sangat penting dan membacakan firman itu ada jawabannya. Jawaban berikutnya nanti itu akan bertemu dengan orang-orang tertentu yang secara betul mengatakan Leon, engkau ke depan ini harus baik-baik ya. Kami lihat kau selama ini marah itu ya. Sekarang kau harus kembali untuk menjalani hidup sebagai seorang Leon yang setia mengabdi Tuhan dan sesama manusia. Makanya dulu kita bodoh-bodoh ya, amal bintang Anda bukan lagi bodoh-bodoh. Seperti bodoh apa dulu ya? Salah ya. Kalau kita sekarang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan terus bertanya Tuhan apa rencanamu untuk dirimu. Jadi kalau kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus melihat di balik kejadian itu apa rencana Tuhan. Ya. Itu yang paling penting kan ya. Hari ini Leon dan saya ada di sini. Rencana Tuhan, Leon engkau datang ke sini supaya engkau bisa bersama teman-temanmu, engkau dikuatkan oleh teman-temanmu, engkau juga mendapat informasi sehubungan dengan apa yang membingungkan engkau selama ini. Itu rencana Tuhan. Ya. Jadi kita kan memikirkan rencana Tuhan, wah dari mana